Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rama Afriansyah dengan NIM 15240098 kelas 15 3A01. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu IP address dan subnetting. Langsung saja. Nah, di era digital ini, setiap detik miliaran data berpindah dari satu belahan dunia ke belahan yang lain tanpa aturan pengalamatan yang jelas. Data tersebut akan saling tabrakan dan hilang. Kita akan mempelajari peta dan sistem pos digital yang membuat internet tetap berjalan. Nah, apa sih itu IP address? Nah, definisi teknik, IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan internet protokol untuk komunikasi. Nah, alamat IP itu bisa dibilang adalah deretan angka yang unik yang menjadi identitas setiap perangkat, itu seperti HP, laptop, ataupun server, agar bisa saling kirim data. Lalu adapun sistem bilangan. Komputer sebenarnya tidak membaca 192.168.1.1. Mereka sebenarnya hanya membaca angka biner, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, meskipun kita melihatnya sebagai angka biasa, komputer sebenarnya membacanya sebagai kode rahasia, itu tadi berupa 0 dan 1 yang disebut dengan angka biner. Lalu adapun komponennya itu IP versi 4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Nah, ini tuh setiap kelompok angka dipisahkan dengan titik. Satu oktet bernilai 8 bit. Nah, jadi alamat IP versi 4 ini terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. Setiap kelompok ini disebut yang namanya itu oktet. Lalu analogi, jika internet adalah sistem telepon dunia, maka IP address adalah nomor telepon lengkap dengan kode negara dan kode area. Nah, seperti nomor rumah. Nah, tanpa ada nomor rumah, Pak Pos tidak pernah tahu kemana harus mengantar paket-paket kamu. Nah, lalu lanjut fungsi utama IP address. Yang pertama, host identification. Sebagai nama unik perangkat dalam sebuah jaringan, tidak boleh ada dua perangkat dengan IP yang sama dalam satu jaringan, maka akan terjadi IP konflik. Nah, berfungsi ini sebagai tanda pengenal. Dalam satu jaringan tidak boleh ada dua perangkat yang punya alamat yang sama, maka akan terjadinya tabrakan sebuah data. Nah, lalu ada location addressing. Nah, ini berfungsi sebagai koordinat GPS. IP memberitahu router jalur mana yang harus dilewati agar data sampai ke tujuan atau routing. Nah, ini tuh menjadi koordinat agar sistem jaringan tahu ke arah mana data harus dikirim. Nah, proses ini tuh disebut dengan routing. Lalu ada logical interface. Nah, ini tuh memisahkan identitas fisik perangkat atau MAC address dengan identitas jaringannya sendiri, atau disebut dengan IP address. Nah, jika perangkat punya nomor mesin permanen dari pabrik, alamat IP adalah nomor plat yang bisa berubah-ubah tergantung di mana perangkat itu tersambung. Nah, di sini ada penjelasan mendalam tentang OC model. Nah, OC itu kepanjangannya apa sih? Yaitu Open System Interconnection, yaitu adalah standar komunikasi yang terdiri dari 7 lapisan. Nah, untuk yang pertama itu layer 7 atau yang disebut dengan application, yaitu antar muka pengguna seperti browser, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu ada layer 6 atau yang bisa disebut dengan presentation, yaitu adalah enkripsi dan format data seperti file JPG atau MP4. Lalu ada layer 5 atau session, ini sebagai penjaga koneksi agar tidak terputus. Lalu ada layer 4 sebagai transport. Nah, ini tuh untuk memastikan data sampai tanpa error.
Lalu ada layer 3 atau network. Nah, disinilah IP address bekerja. Nah, tugasnya ini menentukan rute terbaik dan pengalamatan logis. Lalu ada layer 2 data link. Nah, ini untuk mengubah data menjadi frame dan mengatur alamat fisik MAC address. Lalu yang terakhir ada layer 1 physical, yaitu pengiriman data melalui kabel, tembaga, fiber optik, dan gelombang radio. Nah, jaringan ini semuanya bekerja dalam 7 tahapan aturan layer agar semua sampai dengan aman. Nah, dari semua 7 layer ini ada beberapa tahapannya, itu tahap aplikasi dan format, yaitu dari layer 7 sampai layer 5 ini intinya itu mengurus tampilan data seperti chat dari aplikasi WhatsApp atau gambar yang kamu lihat. Lalu ada tahap transportasi, yaitu ada di layer 4. Nah, ini tuh memastikan data dikirim dengan teliti tanpa adanya data yang hilang. Lalu ada tahap jaringan, yaitu pada layer 3 atau network. Nah, disinilah alamat IP bekerja. Nah, tugas itu menentukan jalan tercepat bagi data untuk sampai ke tujuan. Lalu ada tahap fisik, yaitu layer 2 dan layer 1. Nah, ini data diubah menjadi aliran listrik atau cahaya yang merambat lewat kabel ataupun gelombang WiFi. Nah, di sini ada jenis-jenis IP address. Yang pertama ada IP versi 4, Internet Protocol version 4. Nah, di sini itu panjangnya 32 bit, jumlah maksimalnya alamatnya adalah 4,3 miliar. Nah, versi ini adalah versi yang paling banyak dipakai untuk sekarang, terdiri dari 4 kelompok angka, namun jumlahnya terbatas, hanya sekitar 4 miliar, dan sekarang sudah mulai habis. Lalu ada IP versi 6, Internet Protocol version 6. Panjangnya sekitar 128 bit heksadesimal, muncul karena alamat IP versi 4 habis akibat banyaknya perangkat IoT seperti smart home, CCTV, dan lain-lain. Nah, versi baru ini yang sangat panjang karena terdiri dari campuran angka dan huruf, dibuat karena jumlah perangkat di dunia seperti yang tadi smart TV atau smart home, CCTV, HP sudah jauh lebih banyak daripada jumlah IP versi 4 yang telah tersedia. Lalu IP publik dan IP privat. Nah, IP publik ini alamat yang dikenali oleh internet global, diberikan oleh ISP seperti IndiHome, BizNet, dan lain-lain. Perangkat dari luar negeri bisa menghubungi IP ini secara langsung. Nah, alamat resmi yang bisa dilihat oleh seluruh dunia internet biasanya diberikan oleh penyedia internet atau ISP. Lalu ada IP privat. Nah, ini digunakan hanya untuk jaringan lokal atau LAN, tidak bisa diakses langsung dari internet. Nah, alamat ini sebagai contoh itu adalah IP dalam ruangan yang hanya berlaku seperti di rumah, di sekolah, maupun di sebuah restoran. Nah, lalu ada sistem NAT, yaitu Network Address Translation, teknik yang digunakan untuk agar banyak IP privat bisa mengakses internet hanya menggunakan satu IP publik. Nah, ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan banyak perangkat di dalam rumah menggunakan satu alamat publik yang sama untuk jalan-jalan ke seluruh internet. Lalu di sini ada pembagian IP address secara detail. Nah, IP address ini dibagi menjadi kelas-kelas berdasarkan ukuran jaringannya. Yang pertama itu kelas A. Ini digunakan untuk jaringan-jaringan yang super besar. Nah, sebagai contoh jaringan yang menggunakan kelas A ini yaitu punya jutaan komputer atau perusahaan internasional seperti Google maupun yang lain-lain. Lalu ada kelas B. Nah, ini digunakan untuk jaringan skala menengah ke atas seperti perusahaan atau kampus. Lalu ada kelas C, digunakan untuk jaringan lokal kecil seperti di rumah maupun lab di sekolah. Nah, untuk jaringan kecilnya seperti rumah atau sekolah warnet ini adalah kelas yang sering kita temui atau sering kita pakai.
Lalu yang terakhir ada kelas D dan E. Nah, ini tuh jarang sekali ditemui atau hampir nggak pernah ya. Untuk ini tuh untuk keperluan khusus multicast dan penelitian, karena kelas ini masih dalam eksperimen. Nah, ini disimpan untuk keperluan penelitian dan komunikasi khusus. Lalu di sini ada tabel rentang kelas IP address. Nah, di sini kelas A ini dimulai dari angka 1 sampai 126, bisa menampung sekitar 16 juta komputer. Lalu kelas B dimulai dari 128 sampai 191, di sini bisa menampung sekitar 65.000 komputer. Lalu yang terakhir ada kelas C dari 192 sampai 223, bisa menampung sekitar 254 komputer. Nah, di sini catatan khususnya angka 127 ini nggak dipakai untuk alamat luar karena digunakan komputer untuk mengecek dirinya sendiri. Nah, apa sih itu subnetting? Nah, subnetting adalah proses memecah sebuah network jaringan yang besar menjadi beberapa subnetwork atau jaringan kecil dengan cara meminjam beberapa bit dari bagian host pada IP address. Nah, jadi intinya itu subnetting adalah cara memotong-motong satu jaringan besar menjadi beberapa kelompok jaringan yang lebih kecil. Nah, di sini tujuan utamanya adalah mengefisienkan alokasi IP agar tidak banyak IP yang tidak terpakai atau membazir. Nah, cara kerja ini adalah kita ini bisa dibilang meminjam sebagian kapasitas alamat komputer untuk dijadikan identitas kelompok baru. Nah, hasilnya setiap subnetwork akan memiliki network address dan broadcast address itu sendiri. Nah, kita jadi punya beberapa grup jaringan yang mandiri, masing-masing punya alamat grup dan alamat pengumumannya sendiri. Nah, mengapa sih harus subnetting? Nah, itu yang pertama, optimasi performa, mengurangi broadcast ROM ketika terlalu banyak komputer yang mengirim sinyal seperti halo secara bersamaan yang membuat jaringan semakin lemot. Nah, bayangin satu ruangan ada 500 orang bicara bersamaan menggunakan pengeras suara atau toa. Nah, pasti pusing kan? Nah, subnetting ini membagi mereka ke ruangan-ruangan kecil agar suara itu tidak saling mengganggu. Lalu ada manajemen jaringan. Nah, ini memudahkan admin IT mengelola departemen yang berbeda, misal seperti ruang guru, ruang lab yang dibedakan subnetworknya. Lalu ada security, membatasi akses antar subnet. Nah, jadi komputer di subnet A tidak bisa langsung masuk ke subnet B tanpa izin router. Nah, jadi contoh nih di sekolah, subnet untuk ujian nasional, nah harus dipisah dari subnet wifi kantin. Nah, jadi agar siswa yang sedang makan tidak bisa iseng atau jahil meretas server ujian sekolah. Nah, lalu di sini mengenal subnet max dan CIDR. Nah, subnet max ini saya bilang sebuah masker yang menutupi bagian network sehingga komputer tahu mana yang merupakan alamat jaringan dan mana alamat perangkat. Nah, jadi bisa dibilang tuh sebuah masker angka yang membantu komputer membedakan mana jaring yang mana merupakan alamat jalan dan yang mana merupakan nomor rumah. Lalu ada kode CDR, itu kepanjangannya classless inter domain routing. Ini cara penulisan singkat subnet max menggunakan garis miring. Nah, sebagai contoh, 24 berarti jaringan standar yang bisa menampung 254 komputer. Nah, lalu 25 itu yang berarti jaringan yang sudah dipotong menjadi lebih kecil. Nah, di sini ada cara menghitung subnetting. Nah, jika kita punya IP 192.168.1.0/26, nah maka itu
jumlah subnetnya. Itu rumus pentingnya 2 pangkat X. Nah, di sini X ini adalah jumlah bit yang kita pinjam. Lalu adapun jumlah host per subnet yaitu dalam kurung 2 pangkat Y tutup kurung dikurang 2. Nah, di mana Y ini adalah sisa bit dari host. Nah, kenapa sih dikurangin 2? Nah, karena IP pertama dipakai untuk network ID dan IP terakhir dipakai untuk broadcast ID. Nah, ini tidak boleh dipakai oleh komputer. Nah, contohnya, jika kamu punya 10 komputer, jangan gunakan subnet yang kapasitasnya hanya 8. Kamu butuh subnet yang minimal menampung 14 host. Nah, lalu di sini ada yang terakhir, simulasi perhitungan subnetting. Nah, di slide ini kita akan membedah bagaimana sebuah alamat IP dipecah secara teknis. Nah, yang pertama, apa sih yang kita cari dalam subnetting? Nah, ini kita wajib menentukan 4 hal utama. Yang pertama itu subnet max, yaitu sebuah masker penanda batas jaringan. Lalu yang kedua, jumlah subnet. Nah, berapa banyak kelompok jaringan baru yang terbentuk. Lalu yang ketiga, jumlah host per subnet. Berapa banyak perangkat seperti laptop atau HP yang bisa ditampung tiap kelompok. Lalu yang keempat, rentan IP atau blok subnet. Alamat awal sampai akhir di setiap kelompok. Nah, lalu yang kita cari yang kedua yaitu subnet default atau subnet yang di custom. Nah, subnet default ini adalah masker standar tanpa modifikasi, ibarat pengaturan dari pabrik itu. Lalu ada subnet yang ditentukan atau subnet custom. Ini adalah hasil modifikasi untuk membagi jaringan. Nah, ibarat modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, misal kantor butuh 4 lantai jaringan. Lalu ada yang terakhir, rumus sakti subnetting, yaitu mencari jumlah subnet, yaitu rumusnya 2 pangkat X. Nah, di mana X ini adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir. Lalu mencari jumlah host dengan rumus dalam kurung 2 pangkat Y tutup kurung dikurang 2. Nah, di mana Y ini adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir. Lalu mencari blok subnet, yaitu 256. Nah, blok subnet ini menentukan kelipatan. Jika bloknya 64, maka jaringan pertama dimulai dari 0. Jaringan kedua mulai dari 64 dan seterusnya. Nah, ini membantu admin jaringan agar IP tidak saling tumpang tindih. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini adalah IP address adalah fondasi internet. Tampaknya data tidak punya tujuan. Nah, bisa dibilang ini adalah kunci utama agar kita bisa terhubung ke dunia digital. Lalu subnetting kesimpulannya adalah kunci manajemen jaringan yang profesional dan aman. Nah, ini membuat internet lebih rapi, cepat, dan aman dari gangguan. Nah, pesan akhirnya, memahami angka di balik layar adalah langkah pertama untuk menjadi seorang network engineer. Mungkin itu saja untuk video pemahaman pertama. Maka dari itu, mari kita lanjut ke materi kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rama Afriansyah akan menjelaskan bagaimana cara memasang kabel strike pada kabel RJ45. Nah, di sini saya sudah memotong kabel RJ45-nya. Yang urutannya yang pertama yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Nah, sini kita tinggal rapikan sedikit. Nah,
kita, lalu kita masukkan ke dalam kepalanya. Lalu sisi satunya untuk kabel strek ini dia sama ya, yaitu putih oranye, putih hijau, lalu biru, putih biru, hijau, putih oranye, dan putih coklat dan coklat. Lalu itu kita masukkan. Lalu kita crimping. Bisa. Nah, di sini untuk kabel listriknya ini berhasil ya. Nah, untuk itu segitu dulu untuk video kabel listriknya. Maka dari itu kita lanjut untuk ke video berikutnya, yaitu pemasangan kabel cross. Baik, masih sama saya Rama Afriansyah di sini. Sebelumnya kita telah mencoba kabel listrik. Nah, di sini buktinya. Maka dari itu, karena kabel strike sudah berhasil, mari kita lanjut ke kabel cross. Untuk kabel cross ini urutan yang pertamanya yaitu putih oranye, lalu oranye, putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, lanjut hijau, putih coklat dan coklat. Nah, untuk yang keduanya ini berbeda dari kabel strike, yaitu putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, mari kita buat untuk kabel crossnya.
Nah, di sini untuk kabel crossnya ini sudah benar. Ya bisa dilihat sini, yaitu urutannya adalah 13 26 31 44 55 62 77 dan 88. Bisa dilihat teman-teman semuanya. Nah, mungkin segitu dulu untuk video pembahasan kabel mikrotik dari saya. Saya Rama Afriansa, izin pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini lanjut. Nah, kali ini untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi mikrotik agar klien dapat terkoneksi dengan aman. Nah, sini kita sudah buat ya. Itu sama cara klik new, misalnya isi nama, lalu pilih file ISO-nya, jadi sudah. Di sini OS versionnya tetap semua Windows 11 sesuai OS yang kita pakai. Lalu settingnya sudah disiapkan. Oke, karena sudah, jangan lupa kita ke setting yang sini. Nah, untuk di networknya di sini adapter satunya tadi kan untuk bawaannya di sini pakai NAT ya. Nah, ini kita ubah untuk ke host only. Untuk promiscuous modenya kita allow all. Nah, lanjut untuk adapter 2-nya kita centang, adapternya kita internal network, lalu oke. Nah, di sini jangan lupa untuk kita centang dulu Ethernetnya. Di sini sudah ya IP address-nya 192.168.137.1. Di sini jangan lupa centang. Kita centang ulang. Jika sudah, mari kita lanjut buka file mikrotik ya. Nah, ini kita disuruh login karena saya sudah bisa dibilang register. Mari kita login kembali dengan username admin, lalu isikan password yang sudah kita isi. Nah, lalu lanjut kita cek interface-nya apakah sudah 2. Nah, sini sudah ada ya. Nah, lalu kita akan menambahkan
IP address-nya. Salah. Maaf, ini saya agak lupa. Titik 2/24 interface interface ether 1. Lalu setting DNS IP DNS. Tunggu, IP DNS set server 192.168.137, lalu titik 1, koma, terus isi dengan 8.8.8, lalu allow remote request. Yes. Lalu kita setting gateway IP route. Satu 1 lalu kita lanjut setting IP firewall. Add SRC interface ether 1 action masquerade masquerade maaf. Nah, jika sudah, kita tes pingnya 192. Oke teman-teman, maaf tadi ada kesalahan, ternyata saya lupa untuk mematikan Windows Defender ya, jadi sedikit gagal untuk tes jaringannya. Oke, sekarang kita coba apakah sudah bisa. Nah, sini sudah bisa ya. Ctrl C.
Lalu kita coba ping google.com. Nah, sini juga sudah bisa. Berarti ini sudah bisa online. Lalu kita setting ke header 2. IP address address 192.168.2.1/24 interface. Terima. Kita lihat. Nah, sini ada IP ke header 1 ke Windows. Sini header 2 itu buat ke klien. Nah, habis itu kita lanjut ke install kliennya, yaitu dengan menggunakan Windows 10. Mari kita lanjut. Nah, oke, di sini kita sudah ada Windows 10 di sini, teman-teman. Nah, tadi itu sebelum kita mulai, jangan lupa kita pergi setting untuk jaga-jaga, lalu ke network. Nah, tadi kan di sini untuk adapter satunya itu kan bawaannya kan di NAT ya. Nah, ini kita ubah ke internal network agar sama seperti yang ada di Ether 1 maupun di Ether 2. Lalu kita mulai. Nah, oke, sudah mulai. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk sambungkan ke internet. Kita pergi ke network setting, lalu change adapter option, ke properties, lalu ke internet protocol version 4 properties. Nah, ini diisi sesuai yang ada di Ether 1 Ether 2 tadi ini ya, IP address ya. Mungkin dari ulang saja. Untuk alternatifnya 192.168.137.1. Oke, terus nah, ini tanda ini sudah sambung ke internet ya. Untuk memastikan kita coba tes ping terlebih dahulu. Jadi kita coba di ping google.com.
Oke, ini sudah berhasil. Maka dari itu selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Mikrotik, tapi tetap memakai aplikasi Mozilla Firefox terlebih dahulu, karena ini browser bawaan Microsoft ini apa ya, UI-nya itu buat download kagak enak banget, susah dicarinya. Kita install terlebih dahulu Mozilla Firefox. Ini kenapa lama ya? Iklannya itu luar biasa banget. Aduh, masih lama lagi. Tuh, coba tes Pinbox download sini. Masih bisa kan? Ya masih seperti ini. Jelek banget UI-nya kalau di sini. Itu tunggu di Mozilla saya downloadnya. Aduh, masih lama. Mungkin skip dulu. Ini soalnya makan ruang juga kalau lama-lama. Nah, di sini sudah selesai untuk install Firefox ya. Nanti saya skip kelamaan. Aduh, lalu kita download aplikasi yang namanya Winbox. Kita download yang versi 3.43. Nah, sini sudah selesai untuk downloadnya. Lalu akses. Kita ke networks. Di sini udah otomatis kebaca IP-nya. Passwordnya masih admin. Passwordnya
Nah, sudah. Pertama kita ubah bagaimana mikrotik bisa masuk ke IP tertentu. Kita ke sistem. Bentar, lupa saya. Kita ke service. Aduh, sini nama Rama. Kita ke full. Ini buat ke full ini berarti full akses. Passwordnya sama saja 2 kali. Aduh, ngelag banget sih ini, Bos. Address. Nah, ini kan untuk IP-nya tadi 2.2 ya. Kita ubah saya 192.168.2.2. Apply. Itu ketika nama saya sendiri pakai nama saya sendiri tuh bisa masuk. Kita login ke Rama, kita ganti password tadi. Ternyata ada yang salah tadi. Nah, oke, ini bisa masuk ke Rama. Terus selanjutnya ke di sini kan masuk inbox by browser sih. Terus sini coba kita masuk ke mikrotik. Nah, bisa ke sini admin. Nah, sini tampilannya sama nih. Nah, maka dari itu kita tutup. Dengan tutup ke IP
Davis port 80 lah. Gimana? Kita coba nih. Kita ke riwayat, hapus history, kita bersihkan semuanya. Kita coba masuk lagi. Nah, ini itu gak bakal mau ya, soalnya kita udah blokir tadi. Kita tutup. Lalu selanjutnya kita setting DHCP server. Yang pertama, ini jangan terus, kita ke setup manual, otomatis saja ya. Ether 2, ini benar, DHCP benar. Untuk mirasnya 10 aja kan, jangan dulu. ETNS kita next saja. Satu hari oke. Kemudian untuk mengamankan, kita cek dulu apa ini kita cek dulu ya DNS nya. Aduh, kebiasaan. Kita kena port tadi. Salah.
Oke, ini tuh internet udah dapet. Itu coba cek lagi. Wis. Ah, sudah dapat tuh. Nah, jadi MikroTik itu bakal ngasih IP itu dari belakang dulu. Jadi yang kedua tuh untuk mengamankan IP address. Eh, mengamankan agar nggak saling numpang nama. Jadi itu. Jadi itu ibaratnya tuh laptop atau perangkat kalian tuh tidak bisa di atas namakan oleh perangkat lain. Jadi kita memiliki ARP. Kita matikan semuanya. Kalau ini kalau misalnya kalau mau cepet nih kita pakai DHCP. Soalnya kalau DHCP itu tinggal centang satu untuk semua IP. Kemudian netbox. Masih netbox. Untuk netboxnya kita hilangkan. Kita ke IP. Device setting. Centangnya matikan semua. Aduh, ngelag banget nih mouse-nya. Eh, nah, jika sudah dimatiin tadi netbox-nya, kalian kita ke Winbox, kita ke netbox. Nah, ini netbox-nya atau tetangga udah nggak ada lagi karena sudah dimatikan. Lanjutnya apa ya? Oh ya, kita ke limitasi bandwidth.
untuk melimit suatu jaringan di web gitu. Caranya, bentar. Untuk melimitasi, kita ke QoS, kita ke plus, kita masukin namanya bebas, misal klien. Untuk itu kita blokir status. Oke. Oke. Kita cek dulu jaringan dengan menggunakan speed test. Nah, sini sudah berhasil ya, untuk membatasi jaringan hanya 2 Mbps saja. Selanjutnya apa ya? Oke, sini selanjutnya kita akan mempraktekkan memblokir suatu website, masuk ke IP lalu ke firewall. Untuk sebagai contoh kita cek website BSI. Untuk ini kita blokir. Oh ya, untuk yang tadi kita hapus lagi nih biar internetnya tidak lemot, soalnya cuma 2 Mbps tadi. Oke, kita salin ini.
lalu ke IP juga lagi file. Oh ini udah terus interface enter dulu ini benar. Channel forward lalu ke ini advance kontennya BSI. Lalu ke action bucket drop lalu kita cek apakah sudah bisa terblokir atau belum. Jangan lupa hapus riwayat. Lalu coba kita masuk lagi. Ini sudah kita masuk. Di sini itu udah tidak bisa blokir ya. Sudah bisa keblokir. Coba kita ke YouTube. Apakah bisa? Ini kan jaringan saya yang nge-lag kayaknya deh. Soalnya ini YouTube bisa masuk. Coba sebagai contoh. Sih saya agak bingung, agak lupa. Udah lama kita cari. Coba. Sini bisa ya. Nah, maka itu ayo coba kita ke layer 7. YouTube. Bracket speed-nya apa ya? Terus itu pernah dikirimin sama Pak Firman di WhatsApp.
mungkin kita skip dulu. Sini kita sudah dapat kode recaptcha-nya, lalu kita apply, oke, lalu bentar. Ini kita ke filter, kita panggil layer 7 nya salah, sudah di YouTube. Oke, untuk tadi, oh iya, action. Coba kita tes ke YouTube lagi. Jangan lupa bersihkan lagi. Coba kita masuk ke YouTube, apakah bisa? Nah, sini sebagai contoh, kalau lama ini biasanya sudah berhasil tertutup nih, karena memang jaringan yang lain atau apa. Coba kita buka website yang lain. Nah, benar, sambungan aman gagal. Sebagai contoh, kita ke Netflix. Jangan. Nah, ini bisa. Selanjutnya kita setting bagaimana website tadi YouTube bisa kebuka. Nah, tapi videonya itu nggak bisa jalan. Ini masih di layer 7. Ini kita hapus untuk Google Video.com nya. Kita tambah YouTube. Maaf, lupa apply. Oke. Coba kita buka lagi untuk YouTube. Nah, sekarang ini YouTube udah kebuka kembali. Sekarang kita coba untuk nonton salah satu videonya. Apakah bisa?
Aduh, ngelek. Coba. Nah, ini video tuh nggak jalan ya. Mungkin kalau misalnya muncul iklan, kayak tetap bisa dah. Iklan jalan. Ini nggak jalan ya, karena kita udah berhasil memblokir Google Video, tapi bukan dengan YouTube-nya. Nah, di sini kita selanjutnya akan memblokir YouTube dengan address list. Aduh, mana tadi nih? Hapus ya. Kita coba lagi, apakah sudah bisa nonton video. Nestle dukung petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui kesehatan tanah dengan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanah. Dari Nestle. Kita ke address list, kita ke YouTube. Addressnya link tuh, typo. youtube.com apply. Waduh, sini kalau saya banyak nama ini. Misalnya banyak nama, kita pakai apa tuh namanya, Mangle, Mangle ya, list si ke ke terus kita tambah lagi.
kita panel. Ini kita satuin dengan mark connection. Lanjut ke genre, apa routing bener, sistemnya itu aja. Kita copy. Di sini kita panggil mark connection. Mana sini? Nah ini dia. SMS seperti biasa. Drop.
Oke, tadi ada kesalahan pas lagi kita coba blokir lewat Mangle kolaborasi tadi, sempet YouTube-nya tuh tutup buka. Nah, tadi tuh saya salah, ternyata di outnya tuh di Ether 2. Jadi ini di Ether 2, outnya juga di Ether 2. Salah, jadi harusnya di Ether 1. Tuh pengeceknya. Nah, di sini sudah keblokir ya nih, nunggu lama sekali biasanya sudah keblokir. Ini filter layer 7 juga udah mati ya. Keblokir. Terus selanjutnya kita akan memblokir request. Sebagai contoh kita ke CMD, kita ke ping Google, ada yang ngelutin gini. Nah, ini kita biar enggak server tuh enggak banyak request, kita ke firewall lagi. Jadi kita bikin baru. Aduh, ngelag banget ini, bisa kursor protokolnya ICMP biasa. Untuk interface-nya biar nggak salah, Ether 2 lagi, outnya Ether 1. Actionnya kita ke reject dulu, maka dia akan unreachable. Bentar. Oke, kita sudah semua. Lalu kita coba lagi. Google Minte. Nah, itu destination net unreachable. Lalu kita ubah ke drop. Dia akan request timeout. Lalu ke apa ya?
berarti sudah. Lalu kita coba backup. Kita masuk ke file. Terus tanggal 3. Di sini sudah ada. Nah, ini file bisa di drop. Lalu untuk cara backup kedua itu dari terminal kita ekspor. Nah, ini ada settingan yang sudah dibuat, semua tinggal dipakai, tinggal dari slash biru di sini sampai akhir. Semua akan setting sendiri, berlaku buat semua mikrotik. Tapi ini enggak semua versi bakal bisa ya. Itu saja semua materi yang saya dapat dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir pada semester 3 ini pada matkul praktik jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rama Afriansyah, izin pamit undur diri. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.